Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahayu, dalam program Jelajah Pendidikan Islam. Kali ini saya sedang berada di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, dan akan mengunjungi salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki corak tersendiri dalam perkembangan pendidikan. Nah, kali ini saya akan mengunjungi Madrasah Aliyah Pendidikan Keagamaan MAN 1 Surakarta. Seperti apa sih keunikan di Madrasah Aliyah tersebut? Ikuti penjelajahan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MAN PK MAN 1 Surakarta, Mbak Sri. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada Jelajah Pendidikan Islam untuk berkunjung dan menjelajah di MA PK 1 Surakarta ini. Ngomong-ngomong nih Pak, saya penasaran sekali ingin bertanya, kenapa kedua tokoh ini dipampang fotonya di sini Pak? Ya, karena memang dua tokoh ini, yang pertama adalah Kang Burhan, yang kedua adalah Kang Abi, ini ya satu ikon alumni kami. Kita semuanya tahu kalau Kang Burhan kan memang sering muncul di TV sebagai salah seorang memang yang ahli dalam bidang sosial politik mungkin ya, lembaga survei. Dan saya kira semua kalangan mengenal itu. Maka kemudian untuk memberikan satu motivasi belajar pada adik-adiknya, anak-anak kami, kita pasang ini loh Kang Burhan B. Muhtadi yang alumni MAN PK MAN 1 Surakarta, ternyata luar biasa betul. Jadi kalau di TV kelihatan hebat, kelihatan pokok, kelihatan hebat, tapi kemudian ketika muncul di tempat kami melihat adalah seorang alumni yang santun, yang rendah hati, yang humble. Inilah yang membuat kami memampang salah satu alumni kita. Kemudian yang kedua, Kang Habibur Rahman, Kang Abi ini juga saya kira semua kalangan tahu. Beliau adalah seorang budayawan, seorang novelis, di mana karya-karyanya banyak sekali yang dicintai oleh masyarakat, dan banyak karya-karyanya yang kemudian di layar lebarkan. Dan ini juga menjadi satu motivasi bagi kami, bagi adik-adik beliau berdua ini, kemudian agar bisa ya paling tidak menapaktilasi, meneladani. Pada dasarnya banyak alumni dari MAN PK ini banyak tersebar dan menjadi tokoh-tokoh besar ya. Iya, betul Mbak Sri, iya. Itu bagaimana metode pembelajarannya Pak? Sehingga dapat menciptakan generasi-generasi yang sekarang menjadi orang-orang hebat. Baik, ada beberapa yang perlu kami garis bawahi, harapannya kami jadikan sebagai semacam titik untuk kemudian meneladani yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kami. Di antaranya yang pertama adalah di MAN PK itu ada satu komunitas, baik itu antara yai, antara ustadz, ustadzah, kemudian siswa. Ini adalah satu komunitas yang sifatnya itu seperti keluarga. Sehingga kalau udah namanya keluarga, maka komunitas itu terjadi satu interaksi yang sangat humanis. Jadi di sana yang namanya ide-ide dari para santri, ide-ide dari para siswa itu dihargai betul. Dihargai betul, kemudian ada semacam, bahkan menurut Kang Burhan ini adalah MAN PK adalah seperti pasar ide. Jadi anak-anak, para santri, kemudian mereka mengelaborasi, kemudian mereka itu mau menyampaikan gagasan, menyampaikan apapun itu, ya tidak pernah kita stigma, oh itu salah, oh itu tidak benar, tidak seperti itu. Semua dihargai. Jadi ide, kemudian pemikiran berkembang sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan barangkali cara pandangnya, dan orang tua pada saat itu, bahkan sekarang juga, itu sifatnya adalah memberikan satu perbandingan bahwa ide semacam itu baik, ide semacam itu bagus. Kemudian yang lain barangkali ya baiknya juga ada satu model seperti ini, silakan dielaborasi, silakan disinkronkan, diharmoniskan. Jadi yang pertama adalah pasar ide, itu juga menurut informasi dari pelaku juga. Dan yang kedua, aspek kebahasaan Mbak Sri. Jadi aspek kebahasaan di MAN PK ini menjadi suatu yang sangat kental. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab itu menjadi salah satu alat ya untuk tentunya membedah keilmuan-keilmuan. Orang belajar tentang Quran, tentang hadis, memang bahasa Arab. Kemudian di samping itu juga bahasa Inggris juga punya peran yang luar biasa, karena dengan mereka bisa berbahasa Inggris, akhirnya bisa melihat bahwa dunia itu ya ada di depan mereka. Jadi aspek kebahasaan luar biasa. Kemudian yang ketiga, saya rasa memang di samping aspek
pas Haride, kemudian pas kebahasaan ini juga mereka itu belajar dari orang-orang hebat yang dari dulu sampai sekarang. Memang belajarnya dari para yai sepuh, para ustadz, para ustadzah yang memang dia punya kompetensi di sana. Dan memang rumus kita saat itu adalah kita yang di tengah. Jadi sempat juga disampaikan oleh Kang Abi bahwa Islam wasatiyah itu betul-betul dikembangkan di Man PK Man 1 ini. Kemudian yang berikutnya saya rasa memang dasar-dasar itu dikembangkan lagi oleh beliau-beliau semuanya yang ada setelah mereka keluar dari Man PK. Saya rasa itu Mbak Sri. Kemudian Man PK ini kan sempat vakum di beberapa madrasah ya Pak. Betul, menurut informasi yang saya dapat. Dan kenapa dan bagaimana caranya betul. Man PK di Surakarta ini justru bertahan dan membuahkan bibit-bibit yang unggul itu seperti apa? Karena yang pertama memang walaupun kemudian mungkin pendanaan goodwill pemerintah itu berkurang, tapi karena memang girohnya tradisi keilmuan yang ada di Man PK sudah terbentuk, akhirnya itu adalah sebuah tantangan, sebuah situasi yang memang perlu disikapi dengan cerdas sehingga tidak masalah. Saya rasa alumni waktu itu memang sudah punya satu rasa bahwa Man PK ini ada dana maupun tidak ada dana, apakah pemerintah punya goodwill yang kuat apa enggak, tetap harus jalan. Saya rasa itu tradisi keilmuan. Yang kedua, pemicu kuat kenapa yang lain itu mati suri kita tetap bertahan adalah karena memang salah satunya adalah budaya dan semangat dari pengelola-pengelola, di samping juga alumni yang memang punya satu keinginan jangan sampai Man PK ini kemudian surut, apapun terjadi harus tetap jalan. Saya rasa itu Mas. Iya. Dan masih bertahan sampai sekarang. Saya bertahan, alhamdulillah kita menjadi Man PK yang masih hidup dan tidak mati suri. Waktu itu ada dua, satunya adalah Man PK Solo dan satunya adalah dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Untuk mata pelajaran sendiri Pak, yang membedakan antara madrasah satu dengan madrasah yang lainnya termasuk Man PK ini apa sih Pak yang paling? Kalau Man PK namanya program keagamaan, program khusus, itu adalah salah satu prototipe Tafaqufidin, pendalaman ilmu-ilmu agama. Sehingga kemudian pendalamannya tentunya belajarnya dari kitab-kitab yang memang asli. Jadi bahasanya juga bahasa Arab. Kemudian literasi juga literasi yang asli. Kemudian yang membuat beda ada literasi budaya, ada literasi kebahasaan, dan di samping itu juga saya lihat literasi kurikulum sudah mulai nampak waktu itu, walaupun tidak sekental dengan kedua tokoh ini, karena juga ada di antara alumni kita yang memang sampai berkiprah di dunia ekonomi. Dan ini sekarang juga kita teruskan dengan adanya literasi digital. Saya rasa komplit juga lah kalau Man PK ini. Gitu Mbak Sri. Lalu Pak, tadi kan Bapak sempat berbicara tentang kitab di Man PK. Lantas apa bedanya? Kan pesantren pun juga belajar kitab. Betul. Terus yang membedakannya apa tuh Pak? Sebetulnya kitab yang dipelajari di Man PK itu ya layaknya kitab-kitab yang ada di pesantren. Karena Man PK ini sebetulnya kan semacam miniatur dari pesantren ya. Bisa dikatakan bahwa yang kita pelajari di PK ini juga sebagaimana yang kita pelajari di pesantren. Jadi kedalamannya, kemudian mungkin ketajamannya, analisanya itu saya pikir seperti itu. Bahkan di Man PK juga pernah ada satu kegiatan yang Basul Masail itu ya. Itu juga bagian dari mengkritisi satu hal, satu masalah, tapi juga kemudian bahan untuk mengkritisnya itu diambilkan dari kitab, dari Quran, dari hadis. Jadi pada dasarnya tidak ada satu hal yang membedakan. Jadi untuk PK ini ya kedalamannya saya rasa bisa disetarakan ya. Bahkan beberapa alumni dari PK ini ketika masuk di perguruan tinggi keagamaan negeri, mungkin di semester 1, 2, 3 mereka sudah sangat mendahului dari kurikulumnya, dari standarisasinya, karena memang yang kita pelajari di PK ini betul-betul kajian-kajiannya sangat dalam. Saya rasa seperti itu Mbak Sri. Nah, kalau kan kita juga belajar, mereka juga belajar kitab, belajar umum ya Pak ya. Kebanyakan anak-anak sekarang kan, gimana nih berat, banyak banget mata pelajarannya. Nah, untuk mensiasati itu dan Bapak melihat siswa-siswa di sini seperti apa? Apakah mereka merasa terbebani atau malah tertantang dengan banyaknya mata pelajaran? Betul. Jadi inilah yang membuat lulusan asrama, lulusan PK itu menjadi hebat. Karena memang muatan pembelajarannya,
kemudian standar isinya, kontennya itu sangat padat sekali. Mungkin awalnya mereka yang mau masuk ke PK awalnya barangkali juga agak berat lah melihat kegiatannya dalam waktu 24 jam dari sebelum subuh kemudian sampai sebelum subuh lagi, itu kan berat. Tetapi mereka pada saat rekrutmen itu kan sudah ada satu wawancara, bahwa salah satu wawancaranya itu apakah anak itu nanti punya satu motivasi yang kuat untuk belajar yang ada di PK ini, yang ada di asrama. Dan selama ini ya awalnya barangkali memang kurang ada satu istilahnya tuh, kurang ada satu kekerasanan. Tapi setelah mereka bergaul, setelah mereka melihat pembelajarannya itu, mereka ya enjoy aja. Bahkan yang kami rasakan mereka akan berbangga dengan, maaf ya, mungkin sekolah-sekolah yang lain yang belajarnya hanya dari pagi sampai jam 9:30, tapi kita belajarnya sampai malam dan muatannya padat. Jadi mereka tidak pernah ada satu perasaan yang itu berat. Apalagi juga di dalam menyusun acara, para ustadz dan para pembimbing kan juga sudah disesuaikan. Mungkin kalau pas malam akad itu suasananya tidak seberat kalau pas malam Senin. Jadi ada saat-saatnya mereka juga diberikan materi yang tidak terlalu berat. Tapi prinsipnya mereka tidak masalah. Kegiatan malamnya seperti apa, Pak? Kegiatan malam itu dimulai dari misalnya setelah mereka sholat maghrib, itu ada kegiatan-kegiatan biasanya tadarus, kemudian kegiatan-kegiatan tahfidzul Quran, kemudian ada yang dzikir, ada yang kegiatan-kegiatan sifatnya itu adalah berjamaah. Setelah itu kemudian mereka sholat isya, kemudian ketika mereka tidak ada kegiatan yang sifatnya tutorial malam, mereka kemudian belajar untuk menyiapkan sebagai siswa madrasah aliyah negerinya, bukan PK-nya, karena kan memang mereka dituntut harus juga menyelesaikan kurikulum 2013 selaku siswa madrasah murni, tapi juga kemudian mereka dituntut untuk bisa ikut program PK ini. Full sekali kegiatan dan ilmu ya Pak, yang banyak. Betul. Iya. Nah mungkin teman-teman Jelajah Pendidikan Islam juga kepo nih Pak, pengen tahu, kita kan belajar di sini keagamaan, program keagamaan. Bisa nggak sih Pak bersaing ketika nanti lulus dari MAN-PK ini menuju perguruan tinggi? Baik, jadi memang kalau namanya MAN-PK ini alumninya tentu tidak bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri seperti di fakultas-fakultas yang umum ya. Tapi memang diarahkan sebagaimana didesain bahwa MAN-PK nanti memang kader calon ulama ya, sehingga nanti arahnya memang masuknya adalah perguruan tinggi yang bukan keilmuan umum, tapi lebih kepada keilmuan Islam itu. Soal bersaingnya saya rasa mereka ketika senam PTN memang kita tidak punya slot untuk masuk ke UGM misalnya, tidak bisa masuk ke katakanlah ITS, itu slot yang senam PTN. Tetapi juga banyak yang mereka itu tidak lewat senam PTN tapi lewatnya SBM atau lewat mandiri. Dan saya rasa di MAN-PK ini juga banyak yang belajarnya tidak melulu di keilmuan keagamaan, tapi mereka juga mengambil jurusan-jurusan umum. Cuman tadi lewatnya bukan pintu senam PTN tapi masuknya di jalur SBM maupun yang mandiri. Dan saya rasa ketika programnya di PK sebegini berat dan begitu intens, sudah terasa ya, sudah terbiasa dengan kemandirian, ketahanan malangan yang tinggi, mereka akan bisa bisa running untuk masuk di perguruan tinggi yang memang notabene bukan keilmuan Islam. Tidak masalah saya pikir. Tidak masalah. Berarti jangan khawatir teman-teman, bisa di MAN-PK juga dapat nggak kalah saing lah kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul, nah untuk prestasi Pak, prestasi yang di MAN-PK ini, MAN-PK Solo ini apa aja sih? Ya, jadi kalau prestasi lokal itu ketika ada penulisan literasi itu saya pikir untuk di Solo sudah sering ya. Tapi kemudian yang kita pingin adalah kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya itu juga tentunya tentang literasi yang kita kembangkan. Kemarin pada tahun 2018 ini ada salah satu anak kita dari PK ini yang sempat lolos proposal MyRes. Kita mengirimkan satu judul tapi juga kemudian keluar sebagai finalis dan kita keluar sebagai juara 3.
Kemarin kami juga diskusi dengan teman-teman, kenapa kita tidak kemudian menjadi yang terbaik untuk dalam bidang agama. Kata teman-teman, karena memang yang kita kembangkan multiple intelligence, kita kembangkan semuanya. Kita kembangkan semuanya, baik dari keilmuan agama, kemudian mungkin literasi, kemudian materi-materi yang terkait dengan kesenian, budaya, sosial, ini kita kembangkan semuanya. Tapi untuk prestasi saya rasa tidak bisa disamakan memang. Kita akui tidak bisa disamakan dengan para alumni-alumni yang terdahulu. Dan ini menjadi PR kami. Dan kami tentu akan selalu koordinasi dengan para Kiaispo, dengan para alumni, dan tentunya kami juga punya orang tua yang ada di Direktur KSKK. Kami akan minta saran, minta arahan bagaimana untuk bisa membuat MANPK ini bisa punya satu prestasi yang setidak-tidaknya bisa menapaktilasi prestasi-prestasi masa lalu. Saya kira itu, Mbak Sri. Terakhir Pak, mungkin harapan Bapak untuk MANPK, baik Solo maupun seluruh MANPK yang ada di Indonesia itu seperti apa? Baik, kalau harapan kami MANPK ini alumninya itu memang ya punya satu kualitas, punya satu integritas, punya satu kredibilitas mutu yang tidak jauh. Bahkan kalau kita kepingin kan ya syukur-syukur meningkat lah. Saya rasa harapan kami selaku pelayan yang paling bawah, harapan kami pemerintah tetap punya satu komitmen untuk meningkatkan salah satunya pendanaan, dan dari komitmen alumni Pamuncak kami kemudian ada target atau ada satu kuota untuk bisa diterima di perguruan tinggi baik yang ada di luar negeri maupun dalam negeri, khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Saya rasa itu, Mbak. Baik Bapak Budiono, terima kasih untuk waktunya. Ya, dan teman-teman jelajah pendidikan Islam. Meskipun MANPK ini berlabel keagamaan, tapi jangan salah bahwa MANPK memiliki banyak sekali alumni yang sudah menjadi tokoh-tokoh terkenal di berbagai bidang. Saya Serayu pamit undur diri dan nantikan Jelajah Pendidikan Islam di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. MAPK itu adalah sebuah sekolah yang bisa memadukan antara yaitu kegiatan umum atau pelajaran umum dengan pelajaran keagamaan, sehingga menjadikan santri-santri atau pelajar-pelajar MAPK itu lebih nasionalis tapi juga tidak meninggalkan kultur kepesantrenan yang agamis. Saya memilih belajar di MAPK karena saya ingin menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu agama, dan saya ingin lebih memperdalam tentang bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Karena di sini materinya sistemnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mata pelajaran yang paling saya sukai itu ada ilmu hadis dan bahasa Arab. Karena kalau ilmu hadis sendiri kita bisa mengetahui tentang bagaimana cara atau runtutan dari hadis-hadis Nabawi itu bisa sampai ke kita, bisa ada hingga sekarang ini bisa diketahui oleh umat muslim itu lewat ilmu hadis tersebut. Saya lebih suka membahas seperti tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Di situ saya bisa lebih memperdalam isi kandungan Al-Quran secara dalam dan mengetahui makna yang terselubung dalam Al-Quran.